Belum ada kita foto cek terbang, kurang masuk. Oke. Bahkan digabungkan ya, digabungkan sebelumnya. Buka dulu kameranya, setelah itu bila kamu tutup, boleh kamu. Tidak bisa nyambung. Hmm. Dibuka dulu kameranya ya, sebentar. Pakai dosen only bisa, nim apa masih apa staff only bisa. Jam segini kan sepi, kalau pagi ya macet. Yang lainnya bisa, satu juga. Misalkan pakai wifi ya, wifi ini unik, jadi kamu nggak habis pakai data. Siapa sih belum? Satu, dua, kurang satu ya? Siapa? Bading ya, Kak Angel. Wes masuk. Oke, buka dulu kita screenshot ya. Satu, buka kamera. Sudah. Yana, satu, dua, tiga. Oke, oke, sekarang bisa kamu tutup kameramu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perkuliahan yang ke-11. Berarti kurang 3 kali lagi kita. Karena ini cuacanya ya kurang kurang enak ya, banyak hujan. Kita mengatur, berarti kurang 2 kali lagi ya kita untuk per kelas ya. Setelah itu kita daring. Sebenarnya tadi aja seneng, tetap seneng daring aja. Kita buka kemarin teknik usaha keuangan daerah. Mau banter toh. Ini hujan ya suaranya. Apa kipas angin? Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa tentang kemarin. Belum ada? Ya wes. Oke, nek gak ngerti tanya ya. Gak sama lu ya, gak sungkan atau gimana. Nek misalnya ngerti ya kamu. Rapat 40 menit lah. Kemarin kan makin.
Kemudian, kan 11. 12, 13, 14. Kalau hari ini presentasi sudah ada yang siap, Kak? Presentasi belum? Minggu depan ya. Kalau kita pas di ya, semoga bisa. Tugasmu kemarin berita kemarin. Jadi mata kuliah 3 ya 3. Berarti minggu depan aja ya. Oh, maksudnya pertemuan selanjutnya lah. Siapkan ya. Yuk, manajemen itu halaman. Kita bicara tentang BLUD, BLUD itu Badan Layanan Oke belum ya. Piutang, investasi saudara, pinjaman daerah. Benar, benar, benar. Oh, ini ada yang belum. Ternyata. Kita belum melihat pelaporan kemarin penyusunan ya. Penyusunan sekarang pelaporan. Ini dana sabar ini oke. Kita buka halaman 27 ini ya. 27, 28. Nah, bicara tentang proses. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Neka ya, tak buka ngomong. Di sini apa ya kegiatan yang dilakukan ketika apa namanya sebagai bendara keuangan. Nah, di sini dibagi menjadi ini mau aku dosen unim. Oh, bisa bisa. Bisa apa? Ini bicara tentang arus. Jadi keuangan itu apa yang dilakukan bendara? Bendara itu adalah orang yang apa namanya yang memegang anggaran itu loh, supaya anggaran itu bisa berjalan. Nah, itu ada beberapa hal yang dilakukan di halaman 25 mulai ya. Itu menceritakan bagaimana sebelum proposal itu disetujui, dilakukan, itu harus menyiapkan beberapa hal. Nah, salah satunya
Gak kelihatan ya? Gak kelihatan bilang ya. Ah, oke oke. Hmm. Bilang oh. Lah ini. Soalnya pedot tadi ya. Ya, kelihatan ya. Masih gelap sih, ini sih. Wah, parah. Kalau di kemarin di rumah kan enak ya, Pak Dian. Sampai 3 jam gak ngerasa wae Jumatan tapi di sini ya maklum lah kita itu cuma error. Sudah ya ya wes. Pokoknya ya kita karena ada aturan-aturan yang kadang itu merumitkan kita sendiri ya. Sudah. Nah, kita kembali ke materi kita lagi ya. Yang pertama adalah proses kan nggak masalah. Nah, ini gitu. Itu paling ya antara kabel atau ya alatnya ini, rotornya. Kemarin sudah saya pikirkan gimana supaya kita nggak susah-susah. Nah, sudah wes ya. Sudah keluar, sudah masuk maksudnya. Nah, tunggu saya nih. What does a doctor? Ini paling nggak kita membuka di buku di bab di pertemuan ke-8 itu ada materi buku. Nah, misalnya tapi kudu pakai e-learning ya, nggak pakai e-learning ya repot. Dah, mungkin udah keluar. Oke, Buku nggak putus lagi. Jadi sebelum proyek itu bisa dilaksanakan, adanya namanya PPKD, Badan Urusan Daerah harus memberitahukan paling lambat 3 hari. Jadi gak iso ujuk-ujuk, namanya birokrasi. Birokrasi ada yang namanya birokrat, anak birokrasi. Jadi ya kudu menggila dulu karena makanya harus melalui proses ya. Di sini di sebelumnya paling enggak 3 hari sebelumnya baru bisa menyampaikan baru bisa cair. Mungkin banyak yang harus ditandatangani atau apa. Setelah itu kalau sudah rancangan dokumen sudah dikasihkan, terus membuat sasaran yang tidak dicapai, fungsi macam-macam ya, setiap satuan. Jadi yang mana daftar proyek, nah, fungsinya apa, kegiatan. Jadi semacam proposalnya. Yang pertama 3 hari tadi memberitahukan dulu. Arab Arab perbaiki tanggul. Kalau nggak diperbaiki tanggulnya, tiba-tiba kita hujan, banjir. Nggak ada tuh rumahnya yang banjir dari ini. Belum ya, jangan sampai. Aduh. Kalau di TikTok kan serem. Tapi kan mungkin ya daerah tertentu ada di kota bareng aku ya belum saya. Kota memang ini. Iya banjir. Enggak ya? Enggak. Kita nganu Pak. Nek biasanya omahe banjir nih susu kabeh. Bisa aja seperti biasa berarti gak banjir. Ada dua ya, nek kebanjiran yang mari lunga aja. Pak Dian ini dari Bojonegoro, pokoknya urut-urut. Mari kita sudah janjian kan. Mari 3 hari tadi, terus kita 6 hari lagi untuk penyerahan rancangan. Jadi aku mau bangun ini, misalnya mau bangun dam. Nah, terus kongkong dia proposalnya saya lihat. Terus setelah 6 hari itu, pokoknya harus proposalnya udah jadi 6 hari. Itu yang ketiga ya. Terus setelah itu ada orang yang memverifikasi. Bener nggak misalnya mau bangun taruhlah apa dam ya memang dibutuhkan nggak untuk diperbaiki diverifikasi ini yang repot itu sering hujan deras itu jalannya bolong
kamu hati-hati ya sepeda motoran. Hmm. Soalnya bolong lah itu kadang kok gak langsung ditambal ya. Karena kadang mungkin nunggu ini 3 tambah 6 paling enggak 9 hari 10 hari 2 minggu baru bisa. Nah, belum validasinya 15 paling lambat 15 hari sejak ditetapkan perkara tentang penjabaran APBD. Jadi ya 1 bulan. Nah, pemerintah harusnya ketika bulan November itu wis ancang-ancang. Nanti hujan butuh, oh hujan terus ya. Berarti pokoknya santai-santai nih pulang, kita jam jam setengah 3 jam 3 lah. Itu wis kudu diperkirakan nanti akan hujan dan merusak jalan. Itu berarti 1 bulan sebelumnya kudu diajukan verifikasi, terus diajukan ke sekretaris daerah Sekda, Pak Sekda. Nah, tanda tangan Pak Sekda untuk meminta keuangan mencairkan, mendanai pengeluaran daerah dan setiap proyek. Nah, selain jalan rusak, misalnya hujan-hujan seperti ini, banyak orang yang sakit. Misalnya banjir, terus tuh. Selamat, kamu sudah sampai sini. Setelah itu, menyiapkan draft surat penyediaan dana untuk tandani SKPD. Setelah ini masuk, harus membuka rekening kas umum daerah. Bank Jatim, Bank Jatim Mojokerto, misalnya Bank Jatim Bojonegoro. Setelah itu ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan dan harus ada perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan. Jadi duitnya sudah ada, tapi kadang cair karena seperti ini. Terus itu memberikan izin penata usaha kas umum dan untuk menampung UP urusan pemerintahan. Setelah itu penerima wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari. Oh, terus kemarin kita surat lebu tanda tangan Pak Sekda mau waktu meneh tanda tangani. Nah, harus 1 atau 2 hari kondisi objektif di lapangan. Misalnya kota banjir, kalau dulu disediain genset ya, sekarang nggak tahu apa gensetnya masih kena nggak. Pernah ke Jakarta nggak kamu ke pantai Sunda Kelapa sana? Atau nggak usah Jakarta lah sih dekat-dekat Rembang atau Pekalongan, Semarang. Kalau gini hujan itu sudah mengerikan sekali karena air laut itu di atas atapnya rumah. Jadi Pak Dian itu apa ya? Sesuai Jakarta, sama kedua kan pernah beli mobil dari Pekalongan. Jadi ada tanggulnya gini, ya airnya itu di atasnya genteng rumah. Nah, ini banjir ya wassalam, itu wis banjir jalannya. Kan bagaimanapun tanggul itu ada retakan sedikit, ada bolongan. Makanya programnya Presiden setelah Pak Jokowi itu mau membuat tanggul pantai utara dari Jakarta sampai Surabaya atau Banyuwangi. Itu proyek yang luar biasa. Multi years, multi tahun. Seperti ini. Setelah itu harus punya beberapa bukti. Dokumen elektronik, tanda setoran, tunai, seperti ini gambarannya ya. Penata usahaan pendapatan daerah. Jadi kalau kamu ditanyai teknisnya untuk mencairkan keuangan. Jadi di dalam apa itu? Di dalam uang bisa cair dari pusat ke daerah itu harus ada bendara keuangan. Biasanya saya naik korupsi kecekel ya bendara keuangannya dulu. Makanya bendara keuangannya harus yang menjauhi korupsi gitu aja sekarang. Membaca buku petunjuk dengan baik.
Di halaman 27, nah itu baru kelihatan ya. Disempurnakan nomor 01, 02, 03. Yang pertama pelaksanaan kegiatan, kedua pertanggungjawaban kegiatan dan pembayaran kegiatan. Secara sederhana seperti itu. Mekanisme tadi LS, layanan layanan langsung atau LS. Ini keterangannya. Ya. Terus ada mekanisme UPGU, pelaksanaan belanja, pembayaran non tunai, dan pertanggungjawaban belanja UP. Jadi harus punya rekening bank, pakai Brimo atau apa, pakai mobil banking ya. Yang ketiga adalah mekanisme TU, permintaan TU, SPP, SPM, dan tanggung jawab belanja, pembayaran non tunai. Di halaman selanjutnya, ketika suatu proyek itu ternyata tidak berhasil dilakukan, atau mungkin kadang gini loh istilah kono, ternyata misalnya di anggaran 1 juta, ternyata hanya 80 juta, ya wis badi kabeh lah tak proyeknya, ya itu uangnya harus dibalik. Nah, makanya harus dikembalikan jadi silpa, sisa lebih pembayaran anggaran. Ini makanya di halaman 27 itu ada yang menyebabkan silpa, jadi duitnya balik mana. Pertama menutup defisit anggaran. Misalnya dianggarkan, bisa jadi dianggarkan misalnya 100 juta, ternyata bisa lebih juga bisa. Akhirnya bagaimana? Dicukup nose keuangannya. Seperti itu kan kejadiannya di misalnya kalau kita nggak segera membangun itu terjadi bencana. Misalnya ada keadaan hanya dianggarkan banjir paling sedino tadi ya. Ternyata kok banjirnya sampai 2 minggu. Nah, itu akhirnya gimana untuk membuat dapur umumnya, semaput. Masa orang harus pakai kardus, kocok, 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 bencana banjir. Nah, itu sudah urusannya pemerintah seharusnya menangani itu. Nah, akhirnya diambilkan dulu anggaran yang ada untuk ini supaya urusan nyawa itu beres sih. Ya. Sampai mbah tuwek misalnya mati kademen. Nah, si nom malah bluron. Gitu. Tapi ini sing wong tuwek ya bisa mati. Agak iso bluron. Nah, yang kedua, silpa itu karena mendanai kewajiban pemerintah yang belum tersedia anggarannya. Jadi, nah, kita lihat nanti misalnya makan gratis itu bingung ya, dari mana uangnya. Sementara diambilkan dari mana sih? Dari orang-orang yang mungkin koruptor-koruptor kan banyak duitnya sehingga bisa terkumpul sih. Mungkin bisa juga pinjam dulu. Nah, bagaimana nanti bayarnya tahun depannya ketika sudah apa ya, sudah ada uangnya seperti itu. Yang belum tersedia anggarannya. Yang ketiga adalah silpa itu karena ada bunga. Ternyata kok jatuh tempo padahal apa ya? Misalnya proyeknya belum selesai. Daripada dia nggak daripada dia itu nanti nggak memberi kepercayaan dalam hal memberikan utang piutang ya, akhirnya bayar bunganya dulu. Kayak orang yang apa kepegadean ya, belum bisa bayar nebus ya di anunya dulu. Apa namanya? Dibungai dulu. Yang keempat melunasi bunga dan pokok utang.
Yang kelima, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat kebijakan pemerintah. Ini pusing katanya, misalnya gaji ASN, terutama guru-guru itu, terus kadang ngomong presiden nih, uangnya dari mana? Ya bisa besok kita 12% itu kenaikan pajak dari situ, kebijakan pemerintah. Dan itu harus dibayar dulu. Nek gak dibayar nanti iso-iso pegawai ini gak mangan, gak anu, gak tambah kacau pemerintah. Saya kira uang harus dibayar. Mendanai program yang belum tersedia anggarannya dan adolah. Ini yang disebut dengan silpa. Yang ketiga, adanya mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan sampai dengan batas akhir penyelesaian dalam tahun anggaran berjalan. Misalnya hanya bangun dam saja, karena untuk banjir ternyata enggak gitu. Dibuat taman rekreasi apa yang mengakibatkan daerah di situ bisa menjadi taman wisata. Yang keempat, yang selanjutnya adalah yang disebut dengan dana cadangan. Nek silpa itu duitnya dipinjam saya tahun balik saya. Yang kedua, dana cadangan. Dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum berdasarkan rencana pembangunan dana sebagai dana cadangan yang sudah punya, misalnya kalau kalau yang sudah ada itu Bojonegoro itu punya dana cadangan. Dana bagi hasil migas itu hanya dapat 25%-nya aja, itu loh seperti itu. Bingung. Sampai ada kasus kemarin itu, Dignas itu setiap hari dikasih uang makan gratis. Pegawainya loh. Ada dana cadangan, ada dana bagi hasil, ada dana silpa, ya dana cadangan. Pembinaan bukan dari rekening dana cadangan. Jadi simpenannya daerah itu ada. Yang kedua, berdasarkan perda pembentukan dana cadangan yang bersangkutan begitu. Dulu itu setiap pengantin baru kalau di Bojonegoro lah ya, kalau di Bojonegoro nggak tahu. Itu yang menikah itu akan dikasih kambing dua atau uang 2,5 juta atau apa itu untuk mengembangkan, terutama pasangan-pasangan yang belum punya pekerjaan. Terus kelanjutannya bagaimana nggak tahu, apa mungkin duit entek. Jangan sampai seperti negeri Jepang ya, kayak sing kawin penduduk entek. Kamu kalau lihat di YouTube itu banyak rumah terbengkalai kosong, hanya orang-orang tua di situ. Nah, kita sudah merasakan bagaimana generasi sebelumnya Pak Dian itu anaknya wakil. Terus sama zaman Presiden Soeharto itu hanya dua anak cukup. Sekarang kita penduduknya tambah sedikit. Kamu lihat SD itu banyak kekurangan. Mungkin ini juga efek kita ya. Unim kok misalnya jumlahnya masih aneh hanya 10, 20. Harusnya tinggal milih. Kamu duit teman akeh, tapi sumu, kadang gak kerungu. Atau temennya sidik, pinter kabeh, kok banyak penggawaian gak bingung. Kamu pernah lihat film nggak di YouTube itu? Tahun 90, Pak Dian itu dulu SMA itu, ya daftar CPNS bareng itu, ngantri ambil formulir. Persis seperti itu. Woyoan, nah, kalau formulir hari ini besok ngambil. Belum ada komputer ya waktu itu. Kalau sekarang ada PDF, di-download bisa. Sekarang, nah mungkin masih anu ya, generasi yang lama-lama sudah mulai habis. Mungkin masih banyak. Katanya 2045 kita bonus demografi, tapi kelihatan bahwa apa namanya, bahwa kita itu kehabisan mas penduduknya. Nah seperti ini. Putus nggak?
Nek putus bilang ya, kok banyak gangguan ya? Loh, ini loh, kurang 9 menit 38 second. Ini nggak apa-apa, nanti kita sambung. Ini harus diaktifkan lagi, berarti. Mungkin SIM-nya karena beli di Shopee ya, 2 minggu. Nggak apa-apa, nanti kalau putus kita sambungkan lagi. Yang ketiga adalah tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan pada tahun anggaran berkenaan pembentukan dana cadangan. Jadi cuaca tahun ini, Desember ini sangat ekstrim dibanding tahun yang kemarin. Kemarin malah banyak kemarauannya pasarnya. Semoga aja nggak banjir lagi. Nggak banjir lagi, pemerintah harus menyiapkan dana cadangan, dana darurat. Tapi antara Mojokerto misalnya, yang kita nggak punya minyak tapi punya pabrik-pabrik, dengan mungkin Bojonegoro yang punya Bojonegoro, Tuban punya cadangan minyak dari minyak itu, enak deh. Kalau di sana itu dapat apa ya? SMA itu ya. Masa dapat? Enggak. Itu yang jelas kemarin itu yang pasangan baru nikah itu dapat itu. Terus akhirnya dananya kok ya itu makanya kemana dananya? Tanyanya seperti itu. Yang kedua, yang keempat ya ketiga, dengan pemindah bukuan dari rekening cadangan ke rekening kas umum. Makanya dana cadangan itu harus ada suratnya. Dana cadangannya seperti ini. Yang tadi Silpa itu ya, syaratnya seperti itu. Nek dana cadangan syaratnya seperti itu. Ini ada laporan 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali harus membuat laporan. Di halaman berapa? 29 ini. PAPBD. Perubahan. Nah, perubahan APBD ada 5. Yang pertama, tidak sesuai dengan asumsi KUA. Ternyata karena hujan, harusnya kita 100 juta cukup buat tanggul. Gak mari-mari. Harus semuanya khusus. Akhirnya menghabiskan 150 juta. Asumsinya berubah. Nah, asumsinya lebih sedikit enak. Tapi dua silpa tadi. Tapi nek gak ya harus PAPBD ini. Nah, yang kedua menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hmm. Kadang biasanya daerah itu ikut pemerintah pusat. Nah, kalau dulu Menteri Pendidikan hanya apa, Pak Makarim saja. Ya, kalau sekarang pendidikan itu ada dua. Kita ini mahasiswa di Menteri apa Dikti dan hak kekayaan intelektual. Yang kedua pendidikan dasar mulai dari TK sampai SMA. Akhirnya kan perubahan terjadi, anggarannya berubah. Makanya kalau kamu di TikTok misalnya ada debat DPR di rumah. Kemarin ada debatnya DPR misalnya. Kenapa kok masalah kuota haji kok seperti itu? Bukan ya, ternyata ya ada sesuatu yang ya mungkin itulah jurusan kita ada politiknya. Mungkin di didol, yang apa mungkin teman-temannya itu kemarin dibuka petugas pembantu haji. Kamu sudah ada yang buka belum? Saya mengerti kamu bisa bahasa Arab kan? Oh, saya kaget. Nah, ada yang dari pondok misalnya. Saya mengerti terus bisa berangkat sebagai pembimbing haji di sana. Lumayan loh bayarannya. Ikut toh, lah iso toh. Berarti nggak rugi. Mumpung lumayan toh. Paling nggak kamu bisa bisa haji, walaupun kamu ngancani haji ya. Itu caranya. Rezeki kamu apa? Itu toh daftar semuanya. Ini nggak apa. Aku seneng loh, mahasiswa ini anak sing udah haji, pembimbing haji.
Jadi kita kan nggak mungkin ya ngumpul duit wakeh gitu ya. Bukan nggak mungkin lah, maksudnya ada waktu lah. Kita mahasiswa berapa lah. Kecuali kamu main slot kali. Kamu main slot aja. Nah, caranya ngakal ini gitu. Ikut misalnya program prakerja, kan ada gitu ya. Terus ikut haji. Jadi kamu jangan, TikTok jangan mau lihat ogel-ogel itu. Tapi lihatlah ada informasi penting apa di situ. Ada Instagram apa. Daftar. Kok nanti minta izin ke Kaprodi toh. Bu, sama anu. Nah, cuti 40 hari. Eh, sekali kan soalnya ki gawa nopo. Nah, ono. Bukan yang ada. Jadi berubah itu tadi ya akhirnya jenisnya berubah. Kayak ibaratnya seperti kita hari ini ya. Biasanya sosok akhirnya Jumat saja nih santai. Balik Selasa meneh ya menyediakan anggaran berlebih loh. Enggak cukup dari sini. Bener udan-udan. Paling mari ngulang ini terus kademen balik sampel saya anggaran tambah ini. Negara juga seperti itu. Yang ketiga, PAPBD itu kejadian karena anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Jadi harusnya membangun jembatan ternyata kali ini meluap terus ya, nggak jadi buat jembatan. Tapi duitnya kudu ndang di tukokno jembatan. Nah, makanya harus di piye carane duit itu yang untuk jembatan tadi tetap bisa untuk beli jembatan, membangun jembatan maksudnya. Nah, akhirnya ada menyebabkan saldo yang dalam tahun berjalan. Yang keempat adalah keadaan darurat. Ini walaupun kita nih kampus ini santai yang ngantuk-ngantuk, tapi aslinya nek pulang paling ya ketir-ketir. Udah nih kayak gini. Kok dan tanah longsor rumahnya nggak ada yang pacet toh? Pacet. Terawas, sing daerah dataran tinggi. Jadi pokoknya sing hati-hati ya. Udah murmur tanah bergerak. Sing apa? Nah, ning Cangar itu biasanya santai. Ya, hati-hati ku dan pohon moro-moro tumbang itu keadaan darurat. Jangan sampai kamu kambruan wet misalnya. Itu keadaan darurat. Itu negara harus menyediakan. Ini harus harus bagaimana misalnya makanan itu tidak habis. Orang banyak punya uang tapi nah, makanan habis karena cuacanya ini kan makan naik belanja. Nah, itu harus disediakan. Belum nek kebanjiran dapur umum ada segala. Ada keadaan darurat, ada keadaan luar biasa. Nah, darurat seperti tadi ya, ini luar biasa, moro-moro seperti kamu masih kata kejadian Aceh tahun 2004 ini. Itu bukan hanya darurat saja, tetapi itu sudah keadaan luar biasa. Oke ini. Nah, nah, akhirnya PAPBD terjadi seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah formulasi. Berarti ini kamu itu memang bukan anak IPA, bukan anak teknik, tapi kamu punya namanya formulasi. Kemarin formulasi kebijakan publik ya. Di sini juga ada formulasinya. Gak apa-apa, nggak terus. Oh, kantor ya, teori ada nggak apa-apa. Misalnya ada pelampauan atau tidak tercapainya proyek pendapatan daerah. Nah, pelampauan atau tidak terrealisasinya, tidak tercapai, tidak terrealisasi, dan anggaran berjalan. Akhirnya diformulasi piye carane duit iku gak hilang. Habis ya? Enggak apa-apa, tunggu sebentar, santai. Padahal ini loh